Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Terima kasih Ibu Dian telah bergabung bersama kami. Ibu Dian, kalau kita lihat sebenarnya seperti apa sih pergerakan rupiah sepekan ini bila kita bandingkan dengan pekan lalu ya? Karena kita lihat di siang hari ini aja rupiah nampaknya juga melemah. Oke, baik. Sebenarnya sih dalam beberapa hari terakhir tuh sentimennya cenderung positif ya. Cuma memang kita melihat ini masih tarik-tarikan antara optimisme dari pelantikan Joe Biden di US, kemudian data-data infeksi COVID yang masih meningkat. Jadi ini masih tarik-tarikan, tapi overall tekanan ke nilai tukar rupiah tidak besar dan cenderung masih relatif stabil kalau kita tarik dibandingkan misalnya tahun lalu gitu ya. Jadi volatilitasnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Oke, tapi kalau peluang daya tahan rupiah sendiri untuk pekan depan tuh akan seperti apa, Bu Dian? Dan kira-kira katalis positif apa sih yang akan menjadi penopang rupiah untuk pekan depan? Oh iya, baik. Sebenarnya kalau dari sisi faktor fundamental ya, kita masih melihat ini masih mendukung penguatan rupiah. Karena kita lihat misalnya neraca dagang itu mencatat surplus sudah beberapa bulan terakhir. Kemudian cadangan devisa juga meningkat, inflasi juga masih rendah walaupun mungkin tahun ini akan meningkat ya, tapi kami perkirakan peningkatannya nggak akan besar. Jadi secara fundamental ekonomi harusnya ini masih mendukung penguatan rupiah. Sekarang tinggal sentimen negatifnya saja yang perlu kita perhatikan karena terus terang ini akan berhubungan dengan perkembangan kasus COVID terutama di Indonesia. Kalau belum bisa dikendalikan menjadi menurun gitu ya, itu masih akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Tapi secara fundamental rupiah harusnya masih didukung ya, jadi masih bisa menguat. Sehingga kalau misalnya ada tekanan negatif pun dari sentimen negatif pun harusnya nggak terlalu besar gitu. Oke, baik. Nah, terkait dengan kebijakan Bank Indonesia ini seberapa pengaruhnya sih terhadap pergerakan rupiah sebenarnya, Bu Dian? Ya, kemarin BI memang mempertahankan suku bunganya ya di 3,75%. Sebenarnya ini cukup mendukung arah pemulihan ekonomi ya. Di tahun ini kan kita expect ekonomi akan pulih. Jadi BI mengambil kebijakan moneter yang akomodatif sejak tahun lalu, sudah turun sekitar 125 basis point suku bunga ya. Jadi sudah cukup rendah ini. Dan ini selain penurunan suku bunga juga BI melakukan kebijakan quantitative easing. Jadi ada likuiditas yang tersedia sebenarnya yang menunggu untuk bisa disalurkan ke sektor real. Jadi overall sih kebijakan moneternya masih cukup akomodatif dan harapannya bisa segera berdampak ya pada perbaikan sektorial ke depan. Namun memang ini akan tergantung dari faktor confidence baik dari pelaku usaha maupun dari investor maupun dari konsumen. Jadi confidence ini yang harus kita bangkitkan dan satu-satunya cara untuk membangkitkan confidence tentunya dengan pengendalian pandemi infeksi COVID-19-nya. Nah, ini kita juga lihat Bu Dian terkait dengan arus dana asing yang masuk ke Indonesia ini kan diprediksi akan terus bertambah. Anda melihat seperti apa sih sebenarnya pengaruh ini atau ini akan berpengaruh bagi obligasi Indonesia baik jangka menengah maupun jangka panjang, Bu Dian? Sorry, bisa diulang, putus-putus ya, agak kecil suaranya. Ya, ini kan kalau kita lihat Bu Dian, dana asing kan sudah mulai masuk atau diperkirakan akan mulai terus bertambah, dikatakan seperti itu. Nah, Anda melihat seperti apa sih pengaruhnya ini tentunya bagi obligasi Indonesia, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang? Baik, tentunya positif ya. Jadi kita memang ekspektasinya tahun ini aliran modal asing akan meningkat ya. Jadi dari risetnya IIF juga memperkirakan seperti itu karena likuiditas global masih cukup berlimpah, kemungkinan akan masuk begitu sentimennya membaik, perbaikan confidence-nya membaik, itu akan masuk ke Indonesia dan tentunya akan berpengaruh positif karena bisa jadi masuk ke saham maupun ke obligasi. Dan obligasi juga banyak benchmark baru ya.
yang masih supply-nya mungkin masih rendah di market yang masih diburu oleh investor. Tapi kalau daya saing obligasi Indonesia terhadap emas yang diprediksi akan terus cetak kenaikan harga ini gimana, Bu Dian? Kalau dibandingkan negara-negara lain, sebenarnya kita masih return-nya yang kita offer, yang kita tawarkan itu masih cukup kompetitif. Jadi peers kita kan seperti India, kemudian Filipina itu ya, negara-negara emerging. Nah, memang suku bunga rendah itu kan terjadi secara hampir bersamaan di seluruh dunia. Jadi nanti pembandingnya itu adalah laju inflasi di masing-masing negara. Nah, kebetulan Indonesia juga laju inflasinya lagi menurun ya, walaupun beberapa bulan terakhir sudah mulai ada peningkatan. Nah, sehingga spread return-nya itu masih cukup menarik buat investor untuk mau masuk ke Indonesia. Oke, baik. Terakhir Bu Dian, ini kalau kita melihat terkait dengan kemarin Joe Biden yang diinaugurasi atau antisipasi lah kebijakan Joe Biden lain yang memang harus diwaspadai oleh para pelaku pasar tentunya, atau juga saran bagi pelaku pasar dari Anda seperti apa, Bu Dian? Iya, sebenarnya kalau dengan dilantiknya Joe Biden ya, harusnya peta perpolitikan itu lebih lebih mild ya. Tekanan politik secara internasional itu harusnya lebih mild karena memang pendekatannya berbeda antara Joe Biden dengan Donald Trump. Namun mungkin yang perlu diperhatikan adalah tensi antara US dan China ya, dan Tiongkok. Kita masih belum dapat arah yang clear dari kebijakan Joe Biden, apakah akan sangat berbeda dengan pendahulunya gitu. Nah, ini mungkin perlu diwaspadai aja ke depan. Tapi overall sih harusnya tensi politik secara global itu udah menurun ya. Baik. Terima kasih Bu Dian telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri.